Kapan orang tua sudah tidak lagi ingin mendengarkan curhatan anaknya? Kapan orang tua anaknya sudah takut berbicara dengannya? Maka suatu saat anak itu akan berbicara di luar tentang masalahnya, bahkan masalah di dalam rumah. Karena tiada lagi tempat di rumah untuk bercerita, maka masalah itu dari anak akan dibawa keluar rumah. Ketika masalah dalam rumah anak tak bawa keluar rumah, maka yang akan malu diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim, sahabat-sahabat komunitas pendakwah keren Kabupaten Bulukumba, insyaallah sore ini dalam majelis ini insyaallah semua kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di dunia. Kita kenal salah satu asma Allah, Allahu Khaliq. Allah itu Sang Maha Pencipta yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya serta segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Hebatnya Allah, setelah Allah ciptakan kita di bumi ini, Allah berikan fasilitas yang terbaik kepada kita. Sehingga kita kenal Allah itu Razik. Allah itu sang pemberi rezeki. Kita bisa hidup sampai hari ini karena Allah masih berikan rezeki Pak Ibu kepada kita. Kita bisa berjalan sampai di tempat ini karena Allah masih berikan rezeki kepada kita. Allah berikan kita kesempatan untuk berjalan ini tanpa syarat, tanpa harus kita beli, tanpa harus kita bayar untuk melangkahkan kaki ini. Bagaimana jikalau sekiranya setiap langkah kaki kita itu mesti Allah berikan syarat bahwa setiap selangkah kita harus membaca satu ayat, setiap selangkah kita harus membaca satu lagi, maka akan repot mungkin kita di setiap langkah-langkah yang akan kita tuju. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan semua itu secara gratis. Dia rajin ibadah, dia malas ibadah, dia rajin ngaji, tidak rajin ngaji, maka semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjalan. Itulah hebatnya Allah. Ketika Allah sudah menciptakan sesuatu, Allah berikan kesempatan baginya menginjakkan dan melangkahkan kakinya di muka bumi ini tanpa Allah berikan tarif kepadanya. Bagaimana kira-kira Ibu, jikalau sekiranya setiap langkah ini mesti harus dibayar dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana jikalau setiap langkah ini mesti harus dibayar dengan sedekah? Tapi Allah tidak memberikan persyaratan itu kepada kita. Itulah hebatnya Allah dalam menciptakan. Beda ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu ketika sudah diciptakan maka terkadang banyak syarat yang mesti harus dipenuhi untuk bisa berjalan. Kita punya kendaraan, ketika ingin kita pakai dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mesti harus punya syarat. Syaratnya harus ada bensinnya, ada BBM-nya. Nah, hari ini BBM semakin hari semakin sesajaki. Ibu di sesajaki. Mau ke pasar harus ada BBM-nya itu motorta. Mau ke Makassar harus ada BBM-nya. Bagaimana kira-kira kalau kita ini ke Makassar dengan hanya modal 50.000? Sampai kira-kira mobil tak? Sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Sampai. Sampai itu Pak, campur dorong. Dorong setengah. Semakin hari semakin meningkat. Ini ciptaan manusia. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia mau berpindah dari tempat yang satu berjalan, maka Allah tidak memberikan tarif kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan, mestinya harus senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Tentunya kita sebagai anak cucu Adam akan diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang besar yang kita miliki adalah keluarga kita. Keluarga itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Anak itu adalah satu rezeki yang luar biasa yang Allah berikan. Kenapa? Karena dengan anak yang kita miliki, insya Allah yang dididik menjadi anak yang soleh, soleha, inilah yang akan mendoakan yang terbaik untuk kita. Maka Bapak Ibu beruntung yang punya anak, beruntung yang punya anak. Ketika kita meninggal dunia, anak tak menjadi anak yang soleh, maka insya Allah ada doakan di belakang. Amin. Tapi merugilah bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikah, tapi tidak ingin menikah. Karena apa? Ketika dia meninggal dunia, tidak ada yang doakan anaknya di belakang. Maka mudah-mudahan kita doakan sahabat kita Andi Ningrat ini, mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Supaya besok lusa ketika sudah menikah, mudah-mudahan Allah karuniakan seorang anak yang soleh-soleha. Besok lusa meninggal akan ada anak soleh-soleha yang doakan di belakang. Amin. Amin. Mau jaki menikah di Ningrat? Mau jaki? Kapan? Ada mi tanggalna, calonna, niat, yang penting malopon ipat tujunna. Jamaah yang dimuliakan Allah, anak ini adalah satu rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya orang tua punya tanggung jawab untuk itu, punya tanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Bapak ibu punya tanggung jawab. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang ada orang tua diberikan anugerah anak oleh Allah, tapi terkadang dia menyia-nyiakan nikmat itu. Dia menyia-nyiakan rezeki yang besar itu. Mereka terlantarkan anaknya. Bahkan baru-baru lagi viral, tadi saya lihat berita, ada seorang orang tua yang tega membuang anaknya sendiri. Baru lagi dalam viral itu, lagi-lagi di masjid ditaruh itu anak kodong. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Menjadi orang tua itu punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak mereka. Punya tanggung jawab yang besar mendidik dan mengarahkan anaknya. Karena anak ini nanti dua kemungkinan ibu. Kalau tidak jadi kawan bagi kita, maka anak ini akan menjadi lawan bagi kita dari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak jadi kawan? Ketika anak ini dididik dengan baik menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah. Kapan anak ini jadi lawan? Ketika anak ini tidak dididik dengan pendidikan agama, sehingga apa? Menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Di dunia saja, kalau orang tua itu gagal didik anaknya, maka yang nasesa itu orang tua natonji. Karena sedikit-sedikit ada masalahnya, anaknya kembali ke orang tuanya. Anaknya berkelahi di luar, ditangkap sama polisi, kembali ke orang tuanya. Ini baru di dunia. Di akhirat nanti anak ini akan jadi penghalang bagi kita masuk ke dalam surga. Tak kalau orang tua ingin masuk ke dalam surga, tapi anak menuntut dari belakang, ya Allah, memang betul itu orang tuaku rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, haji, umroh baik ya Allah. Tapi selama hidup di dunia, dia tidak pernah mengajarkanku untuk ibadah. Makanya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, ajarkan tauhid kepada anak-anak tak. Ajarkan anak-anak tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil biasakan itu anak tak mendengar asma-asma Allah. Sejak kecil digendongan anak tak biasakan sambil gendong sambil zikir. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak tak sejak kecil ajarkan tauhid supaya apa? Anak tak ketika tauhidnya sudah baik, ketika pun imannya sudah baik, maka segala masalah di dalam hidupnya nantinya ada Allah sebagai tempat dia untuk bergantung, ada Allah sebagai tempat dia meminta. Ketika anak sudah baik tauhidnya, sudah baik keimanannya kepada Allah, insya Allah akan menjadi baik itu anak tak. Tapi kapan anak jamaah yang dimuliakan Allah tidak diajarkan sejak dini tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut akan jadi apa anak tak nanti. Kalau kita sekarang alhamdulillah, saya yakin mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita. Kalau kita sekarang Pak masih bisa insya Allah sampai akhir hayat kita mempertahankan Islam, sampai akhir hayat kita insya Allah masih ada keimanan dan keislaman, ketauhidan dalam hati kita. Tapi kita tidak tahu anak-anak tak nanti seperti apa modelnya. Apakah anak kita masih mengedepankan agama di atas semua urusan-urusan dunianya, atau jangan sampai anak tak sudah mengabaikan daripada aturan Allah demi untuk kepentingan dunianya. Maka ini yang pertama, perbaiki tauhid anak tak. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita akhlak. Ajarkan, perbaiki itu akhlaknya anak tak, perbaiki itu tingkah lakunya anak tak. Kenapa? Terkadang anak-anak tinggi ilmunya tapi belum tentu berakhlak, tinggi pengetahuannya, bahkan dia sudah disekolahkan tinggi-tinggi, tapi tidak berakhlak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul itu diutus di muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan ilmu, bukan. Rasul itu diutus di muka bumi ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlakul karimah, untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Makanya ajarkan akhlak kepada anak-anak tak, berperilaku baik, itu yang mesti diajarkan sejak kecil. Ibu ajarkan memang itu anak tak dengan akhlak-akhlak yang baik, mulai dari tutur kata. Sejak kecil itu biasakan memang anak tak bertutur kata yang baik dan sopan. Setuju? Setuju? Terkadang kan ada anak sekarang karena kebiasaannya itu orang tua. Kita itu Pak orang Bugis, orang Makassar, itu selalu sipaka tahu sipaka lebih. Makanya ketika kita selalu bercerita dengan orang, menjadi ciri khas kita orang Makassar, selalu di belakangnya dengan penghargaan itu selalu bilang ki, mari ki, masuki, duduki, makan ki, tidur ki, jalan kiti. Selalu ki. Maka mulai anak tak kecil ajarkan memang itu. Tidak apa-apa ibu Pak, bicara sama anak tak selalu makiki, sini kina, ayo na makan kina. Jangan mina mulai kecil kita tonji ajarkan anak tak. Mana mako, cepat mako, tidur mako, makan mako. Sehingga apa? Anak tak terbiasa mendengarkan itu. Di luar sana akhlak dan pembicaraannya juga seperti itu. Makanya luar biasa banyak kita dengar orang tua Pak. Orang tua ketika dia bicara sama anaknya selalu tonji mak kiki. Bukan berarti apa? Karena salah satunya mengajarkan dan mendidik anak itu agar berkata-kata sopan. Karena inilah budaya kita sebagai orang Makassar, untuk senantiasa saling menghargai di dalam perkataan kita. Ya kira deso anak-anak tak, biar kita napa koko itongi. Mama di mana mako? Coba mako mae lapar sekali mak. Kenapa? Karena memang sejak kecil tidak pernah diajarkan tentang adab dan akhlak kepada anak-anak tak. Adab dan akhlak ini adalah hal yang penting.
Insya Allah ajarkan adab, akhlak kepada anak-anak sejak kecil. Insya Allah anak menjadi anak-anak yang baik. Anak hidup dalam masyarakat, insya Allah disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Akhlaknya baik, sifatnya baik, tingkah lakunya baik. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan orang, itu bukan dilihat dari seberapa tinggi pangkat dan jabatannya. Biar kaya samping rumata, kalau tidak baik akhlaknya, maka kita malas berteman dengan mereka. Betul tidak? Biar kaya Pak, biar banyak warna, kalau tidak baik akhlaknya, tidak baik sifatnya, tidak senantungi berteman dengan mereka. Makanya perbaiki akhlak, adab dan tingkah laku kita. Ini yang mesti diajarkan kepada anak-anak. Kemudian apalagi yang diajarkan oleh anak? Ajarkan anak ibadah sejak kecil. Biasakan anak sejak kecil, biasakan mereka sholat, biasakan mereka baca Al-Quran. Ajarkan hal-hal yang baik, persoalan ibadah kepada anak-anak dan generasi-generasi kita. Jangan sesekali memperlihatkan anak-anak kita tentang kesyirikan. Karena memang salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Makanya ini penting, ajarkan anak ibadah sejak kecil, ajarkan anak sholat sejak kecil. Maka bukti kasih sayang orang tua itu kepada anak ketika anaknya disuruh sholat. Jadi bukan itu kasih sayang orang tua kalau anaknya tidak pernah nak kasih bangun sholat. Ibu, dikasih bangun janata sholat subuh, si bangun ji, si bangun janata sholat subuh, betul. Kasih bangun. Ustaz, saya tidak mau kasih bangun kodong, kan masih kecil, masih nyawaku, masih mau tidur kodong dikasih bangun nih untuk sholat. Tidak usah sedih ketika anak tak dibangunkan sholat di subuh hari. Karena apa? Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaannya. Karena ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa. Terbiasa nata bangun sholat subuh, insya Allah besar dia akan menjadi kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi sejak kecil anak tak malas memang sholat, akan menjadi kebiasaan sampai dia tua. Kenapa? Karena terkadang orang tua hari ini sebahagian mereka hanya sibuk mengurusi dunianya, lalu kemudian dia tidak pernah sibuk mengurusi daripada anak-anak mereka. Anak-anaknya mereka abaikan, anak-anaknya mereka tidak lagi didik. Bahkan tidak sedikit orang tua yang terlalu sibuk mengejar dunia, lalu kemudian anaknya hanya sibuk dititipkan ke tempat penitipan anak dan lain-lain sebagainya. Didik anak tak, berikan kasih sayang yang besar kepada anak-anak tak. Terkadang orang tua sekarang, ibu tidak mau susah, menangis anaknya. Papa lecena itu sekarang anak-anak kalau menangis apa? HP. Papa lecena anak-anak sekarang kalau menangis HP mami. Jangan aku menangis nah ini HP. Main mako nonton mako. Sehingga apa? Anaknya hanya fokus ke HP-nya, tidak lagi fokus untuk belajar agama. Tidak lagi fokus untuk belajar sholat. Sehingga orang tua curhat, Ustaz, bagaimana itu saya anakku? Bilang kenapa? Bilang 20 tahun umurnya tidak mau pergi sholat, tidak nak tahu pergi sholat, tidak nak tahu pergi mengaji. Bagaimana anak tahu mau pintar sholat? Bagaimana anak tahu pintar ngaji? Nah waktu nak kecil sanging HP jiki kasih ki. Betul tidak bu? Iya. Berikan anak tak, ajar anak tak sejak kecil itu dengan hal-hal ibadah. Ingat ibu, anak itu bukan butuh perintah. Anak itu tidak hanya butuh perintah dari orang tua, tapi anak itu butuh contoh dari orang tuanya. Jangan anak tadi disuruh sembahyang, nah sholat mako subuh mi, nah mengaji ko, nah dapat mi waktu nak mengaji. Sementara kita tidak sholat, sementara kita tidak mengaji. Anak itu tidak butuh perintah, tapi butuh contoh dari orang tuanya. Faham ibu? Faham? Jadi jangan minaki suruh-suruh jianata, tapi mestinya kita dulu jadi contoh. Nah mengaji ko, baru mama nah HP ji nama ini.
Nak mengaji ko, nak solat ko, baru mamanya nonton jina urus, padahal waktunya mi solat. Nak lakukan ini, tapi orang tuanya tidak melakukannya. Ketika kita jadi contoh aja anak tak, nak ayo solat sama-sama, kan enak. Ayo mina solat sama-sama, ambil air wudhu, solat sama ibu, solat sama bapak, nah ayo solat sama-sama. Nah ayo kita ngaji sama-sama, nah kan enak. Apa? Orang tua menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Itulah orang tua yang baik, memberikan contoh bukan hanya perintah, tapi mereka memberikan contoh kepada anak-anak dan generasi-generasinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua ingin anak tak menjadi anak yang soleh soleha. Siapapun dia ingin anaknya menjadi anak yang baik-baik. Ketika pencuri ditanya, apakah engkau ingin anakmu kelak menjadi pencuri? Maka dia tidak akan mengajarkan dan dia tidak menginginkan anaknya kelak menjadi pencuri seperti dirinya. Ketika seorang orang tua yang pemabuk ditanya, apakah engkau ingin anakmu nanti juga menjadi pemabuk? Maka pasti dia akan katakan, saya tidak ingin. Tepodo iya nah, jama iya jama-jamangi. Ketika orang tuanya penzina, maka anak dia ditanya, apakah engkau ingin anakmu juga seperti itu? Pasti maka dato ajak nah, tapodo iya nak kasih jamai, tidak usah kepada anak-anakku, biar anakku menjadi anak-anak yang baik. Tapi terkadang kita lupa mendidik anak ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik kepada anak-anaknya, orang tua yang selalu bersikap adil kepada anak-anaknya. Jangan beda-bedakan anak tak. Ibu di, jangan beda-bedakan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ada seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man ini diberikan hadiah seorang budak oleh ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ayahnya, "Wahai Bashir, apakah semua anak-anakmu engkau berikan budak?" Maka Bashir menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Kembalikan budak itu." Artinya apa? Rasulullah ingin orang tua itu menjadi orang tua yang adil kepada anak-anak mereka. Tidak membeda-bedakan antara anak pertama dengan anak kedua, tidak membeda-bedakan antara anak kedua dengan anak ketiga dan seterusnya, tapi menjadi orang tua yang adil bagi anak-anak mereka. Kebiasa tong itu ada orang tua, anak pertama najina sayang sekali, anak kedua najina sayang sekali, atau anak ketiga najina sayang sekali, sehingga anak-anak yang lain merasa tidak adil dengan perlakuan orang tua. Biasa anak ketiganya atau anak keduanya, salah satu anak kesayangannya, apa-apa nak suruh beli dia belikan, apa-apa nak suruh beli dah belikan ni, karena anak kesayangan. Sementara yang lain diabaikan. Tidak boleh orang tua memiliki sifat yang seperti itu. Karena apa? Ini akan merusak mental daripada anak-anak. Jadilah orang tua yang adil. Karena semua anak kita yang baik, mereka inilah yang akan mendoakan yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu majelis ta'lim dan seluruh jamaah yang hadir, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya saking pentingnya mendidik anak ini dijelaskan, adibu auladakum qoblal wilada. Didiklah anak-anakmu sebelum mereka lahir. Artinya apa? Sejak hari ini mari jadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dan generasi-generasi kita. Mulai sekarang yang belum menikah perbaiki diri. Andi Ningrat masih punya kesempatan untuk berbenah diri menjadi orang yang lebih baik, supaya apa? Kelak menjadi orang tua kebanggaan anak-anaknya, insyaallah. Mau punya anak Andi Ningrat? Mau punya anak? Menikah makin dulu baru ada nata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang tua yang baik, insyaallah. Ibu, jadilah orang tua yang selalu mendengarkan curhatan anak-anaknya.
Apalagi orang tua itu mesti bersikap lemah lembut kepada anaknya dan juga bersikap tegas kepada anak-anaknya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu mendengarkan segala keluh kesah daripada anak-anak mereka. Kapan orang tua sudah tidak lagi ingin mendengarkan curhatan anaknya? Kapan orang tua anaknya sudah takut berbicara dengannya? Maka suatu saat anak itu akan berbicara di luar tentang masalahnya, bahkan masalah di dalam rumah. Karena tiada lagi tempat di rumah untuk bercerita, maka masalah itu dari anak akan dibawa keluar rumah. Ketika masalah dalam rumah anak tak bawa keluar rumah, maka yang akan malu diri kita sendiri. Maka jadilah orang tua yang selalu mendengarkan daripada curhatan anak-anaknya. Jadilah orang tua yang selalu menjadi tempat bersandar yang baik untuk anak-anak mereka. Karena kapan ibu kita tidak ingin mendidik anak dengan baik, kita tidak menjadikan anak menjadi anak-anak yang lebih dekat dengan Allah, kita tidak lagi ingin mendengarkan daripada nasihat-nasihat, daripada curhatan-curhatan anak, tak kapan kita abaikan daripada anak-anak yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita tidak pantas untuk menjadi orang tua yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir, mudah-mudahan kelak keturunan-keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang abid-abidah, anak-anak yang kelak diberikan keluarga-keluarga yang baik, anak-anak tak kelak bertemu dengan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Anak cucu tak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu, kalau carikan jodoh sama anak tak, tidak usah terlalu memandang fisiknya, tapi lebih jauh pandang persoalan agamanya. Karena ada beberapa hal yang tidak akan kekal di dunia. Salah satunya adalah kecantikan dan kegagahan. Itu tiada yang kekal. Maka diningrat, kalau mau menikah tidak usah cari wanita yang cantik, karena suatu saat kecantikannya itu akan pudar. Bahaya tongi kalau terlalu cantik, terlalu gagai, bahaya dilampah. Karena terkadang banyak perempuan yang sudah bersuami, tapi terkadang mereka masih senang mengganggu suaminya orang. Banyak laki-laki yang sudah beristri, tapi masih senang mengganggu istrinya orang. Maka kalau terlalu cantik, terlalu gagah, bahaya tongi. Yang sedang-sedang saja. Setuju Adiningrat? Mudah-mudahan nanti Adiningrat dapat jodoh yang baik, tidak terlalu cantik. Demikian kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi sesendiri. Dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.